Selamat datang di Horny, horor malam ini. Selamat datang di segmen Horny. Cerita horor malam ini. Balik lagi bersama gue Atarna Hidayat. Dan di sini ada rekan saya. Asriko Revandres. Di Horny kali ini kita akan membahas Tentang cerita Padang 12. Padang 12. Iya. Oke. Jadi Coba ceritain tuh. sebelum segmen ini dimulai ya, Iya. gue sempet cerita gitu, sharing sama teman-teman gue. Kayak di tongkrongan kan, lu pasti kalau lu di tongkrongan jam 2 jam 3 ke bawah tuh udah Atas dong. ya ke atas ya, maksud gue sorry. Ke atas tuh udah bahas konspirasi tentang sejarah. Apaan aja dibahas ya. Terus subuh nanti nabi ya. Iya bener banget. Cuman ada sih yang gue tangkap itu menarik banget buat yang gue bahas di segmen ini. Tentang apa? Kalau boleh tahu. Jadi gue punya teman orang Kalimantan Barat. Ya, terus Dia kayak yang ceritain tentang kota yang ada tapi nggak ada gitu. ada tapi nggak ada. Iya, makanya gue bingung. Ya ini ya. Perasaan gue. Anjas, bisa. Apa sih? Jadi itu nama kotanya disebut Padang 12. Padang 12. Iya. Tapi di Kalimantan. Kalimantan Barat. Menarik sepertinya. Ketepatan di mana tuh? Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi tuh di Kalimantan ini dikenal sebagai pulau yang kental dengan nuansa mistisnya gitu. Kayak dapat suatu misteri yaitu Padang 12 gitu yang berada di Kabupaten Ketapang. Cerita ini diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat setempat dan kemudian menjadi fenomenal di seluruh Indonesia. Jadi gue aja sampai menarik gitu loh. Coba kali kita bisa lanjut pembahasannya ya. Iya. Gue aja gitu sampai menarik gitu, kayak temen gue cerita begini kayak gue langsung boleh bisa Namanya Padang tapi di Kalimantan. iya. Tapi horornya gimana tuh video horornya? Jadi horornya tuh kayak berdasarkan cerita orang-orang di sana gitu. Ini itu tuh kota yang indah. Tunggu, sorry gue potong. Tapi Ya. teman lu pernah ke situ apa enggak? Temen gue orang situ. Orang situ berarti Iya, orang sering ke situ. Orang situ, dia kampungnya di situ di Kalimantan Barat, di Kabupaten Ketapang. Berarti kayak satu Jadi kayak dia daerah gitu. iya, jadi dia kayak tahu gitulah pokoknya lah. Nah, terus dia kayak sharing cerita gitu kan tentang cerita mistis di kampungnya. Nah, iya. Banyak sih ya kayak masyarakat gitu kayak kayak cerita-cerita kalau itu dulunya Apa tuh sebelumnya? sebelumnya tuh kayak desa gitu desa. Jadi tuh zaman dulu kan kayak ada penjajahan Jepang tuh kan. Oh, berarti Nah. bekas pembantaian mungkin ya? Iya. Nah, terus ada suatu orang seseorang yang sakti di desa itu. Kepala suku. Enggak kepala suku, cuman itu orang sakti banget kayaknya. Oh, kayak pitung gitu ya. Nah, Di Jakarta bisa. Dia tuh mau ngelindungin desanya gitu, biar enggak dibantai sama penjajah. penjajahan Jepang. Bagaimana caranya? Ya gitu, dia menghilangkan satu desa besertakan orang-orangnya, semuanya. Itu makanya kenapa desanya ada tapi nggak ada. Nah, itu. Karena Tapi itu dihilangin. iya, tapi gua percaya gak percaya sih, ya Allah alam ya. Iya sih, namanya Cerita. dari mulut ke mulut ya. Iya, cerita dulu. Soalnya itu sejarah dari orang tua juga kan, harus budaya mereka juga. Kita harus menghormati kan juga kan, menghormati budaya mereka. Jadi fakta-faktanya itu penduduk itu memiliki mobil-mobil canggih gitu, mobil-mobil sport modern. Berarti bisa dibilang peradabannya maju Iya, gitu daripada- peradaban di sana lebih maju. Lu tau gak film apa Black Panther? Iya. Nah, Wakanda itu Wakandanya Indonesia. Gila. Apa ini kali ya? Iya. Atlantis yang hilang.
Atlantis kan maju, cuman hilang. Kayaknya itu apa, Wakanda itu ngambil cerita ini sih. Oh, Bisa jadi. Soalnya fakta-fakta yang dicari ya, yang gue cari tuh, faktanya ceritanya kayak banyak gitu, apa mobil kayak Orang-orang mobil mewah. mobil mewah, mobil gede. Itu di Kabupaten Ketapang tuh suka ada lewat mobil sport, Lamborghini gitu-gitu. Keren kan? Ada orang yang gitu apa gimana? Cuman tiba-tiba hilang gitu aja. Oh, pantesan seru pasti itu. Nah, terus habis itu banyak pesawat jet pribadi yang di situ. Tapi tiba-tiba hilang. Nah, makanya gue bingung. Tapi uang masuknya tetep kan keren juga itu. Parah sih itu. Nah, ceritanya tuh penduduknya tuh ya. Penduduknya tuh kalau gue dengar cerita dari temen gue ya. Oke, pernah denger deh penduduk itu orang-orang limun ya. Nah, iya itu. Gue baru ingat juga nih sekarang nih. Iya, orang limun. Orang-orang limun. Apa tuh? Tapi lupa enggak orang limun juga? Kalau kata temen gue ya, orang-orang limun tuh ciri-cirinya sama kayak orang-orang Ya, kita orang gitu. biasa gitu. Iya, sama. Kan dia kan diceritain tuh sama kakek neneknya gitu kan, sejarah-sejarahnya. Kayak dia pernah ngelihat orang-orang limun kayak sama kayak orang biasa, cuman dia nggak ada ini. Oh, yang kagak ada giniannya. Ini apa sih itu namanya? Iya, gue pernah Apa denger sih? tuh. Apa sih? Di atas bibir ini. Lekukan. Iya, lekukan di atas bibir ini nggak ada. Namanya. Terus juga dia rada kerdil gitu, kecil gitu, cuman ya pokoknya itu penduduknya di situ maju, sejahtera. Udah kecil nggak ada giniannya. Maju. Iya, maju, sejahtera. Hmm. Jadi itu Wakandanya versi Indonesia. Ada. Wakanda forever. Di Ponpen. Gimana tanggapan lo tentang cerita Padang 12 ini? Kalau tanggapan gue sih cerita tentang Padang 12 itu hampir sama kayak kota Atlantis. Nah, Kota hilang, peradaban maju, terus sama juga Wakanda. Wakanda juga. Oke, di situ teknologi maju-maju, cuman tuh kota kayak hilang, udah hilang begitu aja. Iya. Cuman kan beda kalau sama Atlantis, katanya Atlantis kan tenggelam. Kalau ini kan dihilangin sama orang sakti. Nah, gitu bedanya sebenarnya. Ini versi Indonesianya. Indonya, berarti emang Indo tuh unik ya. Unik. Beragamannya. Magenya banyak di Indonesia itu magenya. Kalau menurut lu gimana kok tanggapannya? Kalau menurut gue cerita ini lumayan menarik banget sih buat dibahas gitu. Apalagi pas nongkrong. Iya sih. Apa? Malam, Iya. terus beginian lu merinding pasti. Sumpah sih. Kalau apa malam Jumat ngebahas ini lumayan bikin penasaran aja gitu loh. Iya sih, pasti pulang-pulang Iya. riset. Ngeriset ulang. Menurut gue sih orang lima itu unik sih dari segi penampilan, dari segi perawakan, kayak itu emang manusia pilihan bukan siapa, emang karena jin ya. Tapi emang dengan cerita-ceritanya suci juga mereka. Kayak mereka taat pada Allah. iya. Nggak kayak Bisa kalian. dibilang jin muslim juga ya. Iya itu dia. Terus juga ini apa sih namanya? Dengar kabar katanya kalau misalnya ada warung yang dibeli sama dia, mereka tuh bayarnya menggunakan rempah-rempah. Rempah-rempah. Tapi nanti bakal berubah jadi emas. Gue juga mau aja gitu. Iya, kalau kayak gitu gue juga mau dagang. Tapi Gila. yang beli orang-orang limun. Pantesan orang-orang Ketapang pada kaya kayaknya deh. Yang beli orang limun. Iya, yang beli orang limun. Tiba-tiba hilang. Nah, Jadi emas tuh. iya. Nih, dari cerita para orang-orang di sana ya, ada yang pernah dengar kabarnya orang pernah lihat sedang mengalami kejadian aneh. Mereka mengatakan bahwa mereka pernah melihat sebuah bus yang menurunkan seorang yang menurunkan seorang penumpang, namun setelah penumpang itu turun, penumpang itu tersebut hilang. Iya, itu Bisa serem banget gitu sih. juga ya. Iya. Sakti juga. Dan ada sisi lain juga yang tak kalah aneh, yaitu catatan kantor yang mengurus tentang kendaraan roda 4 dan barang mewah di Kabupaten Ketapang. Setelah disurvei ternyata banyak mobil-mobil mewah seperti Ferrari, McLaren, pesawat pribadi, dan barang mewah lain terdapat di pesawat tersebut. Dan apa sih?
Padahal penduduk Ketapang sendiri belum pernah melihat mobil-mobil mewah tersebut berjalan di jalan raya, apalagi ada pesawat pribadi. Bandara di Ketapang hanya ada satu dan kecil. Kecil juga ya? Akal sehat tidak ada bandara lain yang dapat menampung kendaraan seperti pesawat pribadi para penduduk. Itu aneh banget sih. Aneh banget sih. Tapi itu uang masuk gak sih ke yang punya itu apa? Ke negara gitu ya. Iya. Tapi kayaknya sih masuk. Soalnya Jadi kan kayak ngebantu negara kita ini buat ngebayar utangnya gitu. bisa sih. Tapi mereka bayar pakai rempah-rempah. Jadi emas Jadi ya. emas bukan jadi Bisa. duit. Kalau dari teman lo begitu pernah ada kejadian-kejadian mistis nggak? Ada sih kalau dari ini cerita dari temen gue. Cuman temen gue itu ceritanya dari Orang lain juga. orang lain juga. Gimana tuh? Jadi kayak jadi warga sekitar gitu, kayak ada seseorang yang ketemu dengan nenek-nenek pada malam hari di pasar Ketapang. Si nenek tersebut kayak minta diantar pulang gitu. Tadi antar. Malam. Iya, malam-malam bener. Namun pas ketika sampai di dekat kawasan Padang 12, nenek itu tiba-tiba ngilang aja gitu. Jadi kayak sama aja gitu ya. Iya. Ada hilang. Pas dilihat juga orang itu kayak ngelihat kunyit emas yang ditinggal di motornya gitu, kulit emas. Kunyit, sorry. Rempah-rempah. Iya, rempah-rempah yang ditinggal di motornya, tapi berubah jadi emas. Berarti emang fix sih itu orang limun. Tiba-tiba itu jadi orang kaya dia itu. Yang ketemu orang limun, auto kaya. Sumpah gue pengen ketemu. Ada juga kejadian jadi kayak beberapa tahun yang lalu gitu. Kejadian ini terjadi kira-kira pukul jam 2. Saat itu kayak kedengar suara ketukan pintu di rumah seseorang bidan. Yang namanya Ratna. Kayak terlihat ada beberapa orang dan seseorang ibu yang terlihat seperti butuh pertolongan untuk melahirkan. Bidan tersebut kayak menolong ibu tersebut gitu. Dan setelah selesai melahirkan, ternyata keluarga tersebut meminta izin pulang. Kabarnya keluarga tersebut memberikan sekantong kunyit sebagai ucapan terima kasih kepada bidannya. Jadi emas juga. Iya, tunggu dulu. Setelah mereka pergi, bidan pun langsung masuk ke rumah dan melanjutkan tidurnya. Nah, keesokan harinya tuh baru itu kunyit berubah jadi emas, auto kaya bidannya, miliuner. Tapi ini nggak sih orang-orang limun tuh kayak sosial eksperimen? Kayak gimana? Ya kayak tadi ini kan apa tiba-tiba datang ke rumah bidan minta bantuan. Terus kan pas sudah dibantuin dapat imbalan banyak, kayak sosial eksperimen yang kayak di YouTube biasanya kayak gitu mas. Iya bisa jadi. Ya, lu apa sih namanya? Kayak berbuat kebaikan ya. Iya, Terus ada juga tuh salah satu kejadian unik yang dialami sama Raja Dangdut di Indonesia ini. Rhoma Irama. Ya, dia lagi pernah diundang gitu sama untuk bernyanyi di Padang 12. Dia diundang? Diundang. Dia ngaku dia nggak pernah tahu Padang 12 di mana. Karena kan dia pasti taunya Padang itu di Sumatera, Padang. Iya. Nah, dia ngaku dia nggak pernah tahu Padang 12 itu apa. Dia sempat diundang gitu di daerah Ketapang, Kabupaten Ketapang, di daerah Padang 12. Terus konon kedatangan pertama pelantun judi itu disambut oleh kota yang sangat megah. Jadi Rhoma Irama pas konser. Nah, pas konser itu di Padang 12 beneran dia ngeliat perkotaan yang indah, megah gitu. Kayak Jakarta lah. Kayaknya sih lebih megah deh. Soalnya ada jet pribadi segala. Anjas. Kayak Oke, Wakanda gila. Ini Wakanda Indonesia sih. Jadi kira-kira itu Bang Rhoma dibayar pakai apa ya? Rempah-rempah pakai duit. Mungkin jadi pakai emas juga kali. Gimana bayangin gak sih kalau lu habis konser nyanyi itu tiba-tiba dikasih rempah-rempah sekarung? Iya. Ya juga sih. Dapat pas pulang Bang Rhoma Irama kalau dibawa. Iya nggak bakal dibawa sih. Males lah. Salah. Itu cerita tentang Padang 12. Menarik juga ya ceritanya ya untuk dibahas. Mengerikan juga. Intinya sih cukup sampai sini aja ya di segmen Morning kali ini. Nantikan Morning berikutnya. Stay tune di Icon Production.